Shalom anak-anak semua, apa kabar hari ini? Iya, tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu online. Mari kita akan memulai ya dengan semangat dan sukacita. Nah, kalau Mbak Leni nanti tanya, mana semangatmu? Nanti bilang anak-anak, ini semangatku, gitu ya. Nanti kalau Mbak Leni tanya lagi, mana senyummu? Nanti anak-anak jawab, ini senyumku, gitu ya. Sekali lagi Mbak Leni mau tanya, mana semangatmu? Iya. Mana senyummu? Ini senyumku. Iya. Anak-anak kita bergembira karena kita bisa bertemu di sekolah minggu hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita menyanyi hari ini, ku rasa bahagia. Sambil semua senyum ya. Akan memulai, kita mau berdoa dulu ya, tangan dilipat, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pagi hari ini. Saat ini Tuhan kami mau sekolah minggu online, Tuhan berkati supaya kami bisa memuji Tuhan dan kami boleh mendengarkan dengan baik firman-Mu. Kami mau serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak masih ingat ayat hafalan minggu yang lalu? Iya. Apa ya? Iya. Ayat hafalan minggu lalu diambil dari Ayub 1 ayat 1. Bunyinya, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, anak-anak, kita akan memuji Tuhan lagi. Nanti yang akan dibawakan oleh teman kita yaitu Naya ya. Dengan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Silahkan Naya. Nah, anak-anak, saatnya kita mendengarkan firman
Tuhan, dengarkan dengan baik. Dan kita fokus ya, kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan ku dengar. Kita menyanyi. Silahkan nanti mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Wahyu. Silahkan Mbak Wahyu. Ya adik-adik, setelah kita tadi bersama-sama memuji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita akan baca firman Tuhan dulu ya. Pada hari ini kita diberikan firman melalui Markus 10 ayat 17 sampai 31. Dan pada kesempatan ini kita akan dibantu oleh adik kita Dominik, teman kita Dominik. Nah, firman Tuhan saat ini akan dibaca oleh teman kita Dominik. Pada teman adik Dominik, kami silahkan. Markus 10 ayat 17 sampai 31. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh orang, berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukanya
masuk ke dalam kerajaan Allah lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi orang terdahulu. Nah, adik-adik, pada saat ini, hari ini, firman Tuhan seperti yang sudah kita baca, kita dengarkan dari teman kita Dominik tadi, Tuhan menyuruh kita untuk apa ya? Ya, pada hari ini sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita diajarkan untuk peduli pada sesama. Kenapa tangan Mbak Wahyu ke belakang ya? Kira-kira ya, Mbak Wahyu bawa teman. Halo, ini si kelinci, imut, ini harimau. Oh ya, nah adik-adik, pada saat ini Tuhan mengajarkan kita, pada Mbak Wahyu juga adik-adik di rumah, untuk tidak egois. Apa itu ya? Egois itu ya. Nah, egois itu terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, pada hari ini Mbak Wahyu dibantu oleh kelinci imut, halo, sama harimau akan membawakan dongeng singkat. Nah, pada suatu hari, Dek, di sebuah hutan ada sungai yang sangat luas. Di sungai itu setiap orang lewat harus melewati sebuah jembatan, tapi jembatannya kecil. Nah, pada suatu hari ada seekor kelinci mau lewat dari sebelah kanan. Terus ada harimau juga mau lewat. Lah, kira-kira cukup enggak ya ini jembatannya dilewati oleh dua binatang ini ya? Enggak cukup, kira-kira enggak cukup karena sempit. Nah, adik-adik, tapi di sini teman kelinci sama teman harimau akan mendongeng ya. Nah, pada suatu hari mereka akan lewat. Si kelinci bilang, "Harimau, aku dulu yang lewat. Kamu kan besar, kamu minggir dulu," gitu ya. Terus harimaunya, dia besar dengan karangnya gitu ya. "Tidak mau, aku dulu yang lewat." Gitu ya, "Kamu harus mengalah." Akhirnya adu mulut adik-adik, dari kelinci juga enggak mau ngalah ya. "Aku dulu, pokoknya aku dulu." Harimaunya, "Enggak mau, aku dulu yang lewat." Gitu ya, enggak mau mengalah. Akhirnya adik-adik, kelincinya maju, harimaunya maju, kelinci maju, harimaunya maju. Maju, mereka sama-sama enggak mau mengalah.
gimana ya? Sampai di tengah-tengah jembatan adik-adik. Akhirnya mereka jatuh terceburlah ke sungai. Wah, lah itulah adik-adik. Tapi Tuhan baik. Setelah mereka hanyut, ternyata ada batang kayu besar melintang dari pohon yang tumbang. Akhirnya mereka berdua bisa diselamatkan dengan pegangan batang kayu tadi. Akhirnya si kelinci imut sama si harimau yang gagah bisa selamat. Nah, adik-adik, dari cerita ini tadi, dari cerita yang didongengkan oleh teman kita kelinci sama tuan harimau, tadi coba adik-adik, umpama mereka salah satu mengalah, tidak mungkin mereka jatuh, ya kan? Nah, karena mereka tidak mau mengalah, akhirnya malah jatuh ke sungai. Tapi Tuhan baik. Tuhan masih menolong mereka lewat batang kayu yang tumbang tadi. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan, perumpamaan tentang orang kaya yang sulit masuk surga, itu bukan berarti kita tidak boleh kaya, tapi kita semua, adik-adik semua besok harus kaya. Tapi hati adik-adik tidak boleh terfokus pada harta adik-adik. Tapi melalui firman Tuhan pagi ini yang dibantu sama teman kita kelinci dan harimau, ini kita diajarkan untuk saling memperhatikan terhadap sesama, memperhatikan orang lain, tidak boleh egois. Nah, adik-adik, apa saja ya kira-kira perilaku egois itu? Selain tadi yang digambarkan oleh kelinci sama harimau. Tadi satu, tidak mau mengalah. Ini enggak boleh ya, no ya, enggak boleh. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, adik-adik harus saling mengalah demi kebaikan. Terus apa lagi kira-kira ya? Ya, saling memaafkan. Adik-adik harus mudah memaafkan pada teman, pada kakak, memaafkan adik, memaafkan ayah. Mungkin ayah kemarin sempat mau janji belikan buku tapi lupa. Enggak boleh marah ya, tapi harus memaafkan. Oh iya ya, sibuk. Mungkin lain kali kita diberikan. Mungkin memaafkan, mama kemarin janji mau buatin susu nggak dibuatin gitu ya, nggak boleh marah. Mungkin mama juga sibuk ya. Nah, kita adik-adik harus bisa belajar buat sendiri. Nah, adik-adik, tadi pertama mengalah demi kebaikan. Terus yang kedua apa kelinci? Tadi saling memaafkan ya, memaafkan. Terus yang ketiga apa ya? Saling mendoakan. Walaupun kita tidak ketemu teman-teman langsung karena masih suasana pandemi, kita masing-masing di rumah harus bisa saling mendoakan. Misalnya di sini Mbak Wahyu mendoakan Dek Kana gitu ya. Di rumah Dek Kana mendoakan Dek Angel. Ya, Dek Angel di rumah mendoakan Mbak Fani gitu ya. Jadi saling mendoakan. Saling mendoakan untuk apa? Ya untuk biar teman-teman kita sehat, teman-teman kita bahagia, teman-teman kita rajin belajar gitu ya. Biar semua anak-anak Tuhan sehat dan sukses gitu ya. Terus apa lagi ya? Selain mengalah demi kebaikan, mudah memaafkan. Terus yang ketiga tadi apa harimau? Saling mendoakan ya. Terus apa lagi ya kira-kira? Oh ya, tidak membicarakan teman kita dengan yang jelek-jelek. Ngerasani gitu ya, bisik-bisik ya, membicarakan teman kita yang tidak bagus gitu enggak boleh ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, yang kelima, kita adik-adik juga Mbak Wahyu harus bisa menjadi teman cerita yang baik, teman mendengarkan cerita teman. Jadi kalau ada teman yang curhat gitu ya, terus
menceritakan kisahnya gitu, kita harus menjadi pendengar yang baik. Jangan ketika temannya cerita kita malah main HP sendiri. Pas temannya cerita kita malah lihat sana, lihat sini, lihat kemana-mana. Jadi saat kita diajak teman kita cerita, pandangan kita juga harus ke teman kita. Telinga kita juga harus mendengarkan gitu ya. Siapa tahu nanti kita bisa ngasih solusi. Siapa tahu nggak kita nanti bisa membantu gitu ya. Nah adik-adik, itulah cerita firman pagi hari ini, yaitu kalau kita mau menjadi pengikut Tuhan Yesus harus mau memperhatikan orang lain, tidak egois. Ya, caranya tadi antara lain, 1, mengalah untuk kebaikan, mudah memaafkan, saling mendoakan, terus apa tadi ya? Tidak membicarakan teman kita dengan hal yang jelek-jelek. Terus kita harus menjadi pendengar yang baik bagi teman kita yang pengen curhat, pengen cerita gitu ya. Nah adik-adik, demikian firman pada hari ini. Mari kita adik-adik ingat-ingat, adik-adik berdoa agar adik-adik dituntun bisa melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, sekarang kita akan sama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang indah pada hari ini. Berkati kami Tuhan, anak-Mu yang masih kecil-kecil ini untuk memahami, untuk mengerti firman-Mu. Bahkan untuk bisa melakukan firman-Mu ini ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan untuk menjadi anak yang tidak egois, agar kami bisa masuk surga seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, teman-teman kami di rumahnya masing-masing. Biarlah Tuhan berkati. Engkau campur tangan dalam setiap kehidupan teman-teman kami ya Tuhan, di kediaman masing-masing. Biarlah kami saling satu, bisa menjadi satu di dalam kasih walaupun kami saling berpisah di tempat kami masing-masing. Dan Tuhan, kami mohon biarlah pandemi ini cepat selesai sehingga kami bisa berkumpul dengan teman-teman kami untuk bersekutu, untuk beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun atas semua dosa dan kenakalan kami. Terima kasih, kami naikkan doa permohonan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar untuk tidak memikirkan diri sendiri atau egois, tapi kita juga memikirkan orang lain yang ada di sekitar kita. Kita berbagi, kita saling mengasihi. Terima kasih Mbak Wahyu. Oh ya anak-anak, untuk ayat hafalan minggu depan yaitu dari Markus 10 ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh belas kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kumiliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, sesudah itu kita akan memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Dan kita nanti dimasukkan ke amplop uangnya, nanti bisa di-store ke gereja atau dititipkan ke mama dan papa ya. Kita akan menyanyi lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih.
sudah memberikan persembahan dan kita akan menutup sekolah minggu kita dengan kita mau berdoa ya. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mengikuti sekolah minggu online dengan penuh sukacita. Tuhan berkati apa yang boleh kami dengar, kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Berkati hari-hari kami Tuhan, jagai dan lindungi kami, jauhkan kami dari kuasa kegelapan dan juga sakit penyakit. Engkau memberikan kami damai sejahtera yang boleh ada di dalam hati kami. Kami mau serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh berdoa dan kami boleh mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar firman Tuhan ya. Kita harus bisa berbagi. Nah anak, untuk akhir dari sekolah minggu kita mau nyanyi Rukun Cinta Satu Sama Lain. Ya. Memberkati.